Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau tarawehnya itu 4-4-3 di rumah boleh nggak? Oke, jawabannya adalah boleh. Tapi ingat, sholat taraweh kalau 4 rakaat tidak sama caranya kayak sholat zuhur. Saya coba bagi tahu ya. Jadi begini, teman-teman boleh pasang niat, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, dan rakaat keempat tahiyat akhir. Artinya taraweh tidak sama kayak sholat zuhur yang dia itu pakai tahiyat awal kalau sholat zuhur. Nah, kalau sholat sunnah 4 rakaat diantaranya taraweh itu tidak pakai tahiyat awal ya. Nah, rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya semuanya pakai ayat pendek ya. Nah, begitu juga di 4 rakaat yang kedua. Pasang niat lagi, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan dengan cara yang sama dan selanjutnya witir. Witir bisa langsung 3 rakaat 1 kali salam kok. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir itu tidak pakai tahiyat awal juga. Dan rakaat ketiganya teman-teman usahakan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Usahakan, tadi tidak diwajibkan. Sementara sepanjang sholat taraweh tadi dan sholat witir rakaat 1 dan 2 semuanya ayat pendeknya bebas ya. Nah, taraweh ini dari habis isya sampai azan subuh. Boleh kalau di rumah saat anaknya udah tertidur, cucunya udah tidur, lalu dilakukan jam 1 malam, jam 2 malam, bebas aja. Teman-teman, bahwa sebenarnya sholat isya itu kan waktunya panjang. Boleh aja digabung dengan tahajud, tapi kurang tepat kalau dilakukan dengan sengaja. Kenapa? Karena tabiat sholat fardu isya itu adalah di awal waktu. Sementara tabiat tahajud itu adalah kalau bisa di sepertiga malam terakhir di ujung waktu. Jadi kalau disengaja, aku nggak saranin ya. Takutnya kita termasuk orang lalai. Jadi sholat isyanya di awal waktu aja. Tengah malam nanti kita bisa tahajud, hajat, atau sholat taubat, atau sholat apa aja lah. Atau boleh dilakukan juga dengan witir. Jadi tidak aku saranin untuk dibiasakan, tapi kalau sekali-sekali karena ketiduran masih dimafhumkan. Sholat taraweh kalau langsung 4 rakaat atau tahajud langsung 4 rakaat atau sholat duha langsung 4 rakaat atau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat atau sholat ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Pokoknya seluruh jenis sholat sunnah kalau dilakukan langsung 4 rakaat boleh, tapi caranya nggak sama dengan sholat zuhur. Misalnya nih, sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, dan rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi intinya sholat ke sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Itu yang pertama. Yang kedua, rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya dianjurkan baca ayat pendek ya. Itu aja sih. Kalau teman-teman ragu, lakukan dua-dua aja, nggak masalah kok. Habis isya kita taraweh. Setelah itu kita sholat witir. Setelah itu tengah malam boleh tahajud nggak? Tentu boleh. Boleh sholat taubat nggak? Tentu boleh. Boleh sholat hajat nggak? Tentu boleh. Boleh sholat tasbih nggak? Tentu boleh. Boleh sholat witir nggak? Nggak boleh. Karena tadi udah witir. Karena witir cuman boleh 1 kali. Lah kalau witir dibuat 2 kali, dia jadi genap loh. Misalnya habis taraweh 3, tengah malam 3, jadi 6 kan? Atau habis taraweh 3, tengah malam 1, jadi 4, genap juga kan? So witir cuman boleh 1 kali. Kecuali kalau habis taraweh kita nggak witir tuh, tengah malam kita tahajud, lalu kita witir, nggak jadi masalah. Ingat ya, batas tahajud, sholat malam seperti taraweh dan witir adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, kita masih mengerjakannya, boleh juga di rumah. Teman-teman, untuk saf saat sholat taraweh dan witir, tetap usahakan tidak boleh terputus ya. Karena kenapa? Karena sawu sufufakum fa innaka syi'ta syi'tum bin tamamis shalah. Bahwa ketika kita meluruskan saf itu adalah akan membantu kesempurnaan sholat kita. Jadi aku ingatkan teman-teman yang sejadahnya besar,
izinkan orang lain juga untuk tetap berada di sejadah dia. Artinya jangan sejadahnya besar terus orang lain gak boleh di sejadah itu. Ingat, kita sholat itu mencari benarnya sholat, sahnya sholat, dan khusyuknya sholat. Bukan untuk menyikut kiri dan menyikut kanan sehingga orang gak boleh di sejadah kita. Kalau seandainya nanti ada orang yang buang angin lalu dia keluar dari softnya, kita merapat ya, usahakan bahu kita menempel antara wanita dan jamaah wanita lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.